Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk ibu dosen, kakak-kakak asdos, dan juga teman-teman semua. Pada saat ini kami akan mulai untuk mempresentasikan permainan yang akan kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Konstantin Lionel Azuri. Nama saya Gabriela Ubinata. Nama saya Stefanus Kevin Aftaf Kurniawan. Yang ini ya. Oke, kami akan mulai untuk masuk materinya. Jadi apa sih masalah yang ingin kami selesaikan? Nah, dengan permainan kami, pertama-tama kami ingin menyelesaikan masalah seperti hilangnya minat generasi muda terhadap permainan tradisional. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang kan kita sudah memasuki era yang dimana kita sebut dengan modern. Nah, yang dimana generasi muda ini lebih sering ya bermain dengan permainan modern daripada permainan tradisional yang dimana mereka anggap jadul. Nah, kemudian ada kurangnya media interaktif untuk edukasi budaya lokal. Nah, biasa kan mungkin permainan hanya kayak dikenalkan dengan pasif seperti materi tanpa disertakan dengan praktiknya, yang dimana sebenarnya lebih efektif jika suatu permainan tersebut dibuat dengan praktiknya sehingga bisa mendapatkan pengalaman langsung. Nah, kemudian ada minimnya ruang untuk interaksi sosial non digital. Nah, jangankan untuk berinteraksi saja, generasi muda sekarang lebih sering dengan media digital. Nah, oleh sebab itu bisa kita katakan untuk bermain permainan tradisional sangatlah susah untuk zaman sekarang. Dan di poin keempat, kurangnya representasi budaya lokal dalam produk kreatif. Jadi dalam poin keempat ini yang dimana kami juga jadikan pacuan untuk membuat permainan kami agar terciptalah budaya lokal yang dimana sekaligus mengandung unsur kreatifnya. Nah, untuk konsep permainan versi kelompok kami sendiri, permainan kami memiliki kemiripan dengan permainan petak umpet yang biasa dikenal. Namun yang kami mainkan versi ini, versi Kalimantan Barat yang namanya tepuk pipit, yang dimana permainan ini dimainkan dengan bersembunyi, dan ketika yang bersembunyi ingin menuju tempat checkpoint, maka dia harus bilang pipit. Nah, untuk desain permainannya sendiri, pertama, jenis permainan kami yakni papan. Kemudian tujuan bermain permainan kami ini yakni untuk hiburan dan juga mengasah kemampuan untuk berstrategi. Dan untuk konsepnya sendiri, bermain dengan logika dan strategi serta bermain dengan suara. Lalu untuk di desain permainan yang kedua, seperti yang terdapat, seperti yang ada di PowerPoint ini, peraturannya sendiri itu yang pertama, pemain dengan papan 6 hider bersembunyi di zona warna berbeda. Oke, lanjut. Ada 6 hider bersembunyi di zona warna yang berbeda. Seperti yang dilampirkan di sini, sudah ada 6 zona yang berbeda warnanya, dan ada satu seeker atau pencari yang akan mencari mereka di papan heksagonal. Untuk gambaran kasarnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk video simulasi permainannya kami sudah buat dan nanti akan kami cantumkan juga. Lalu untuk yang kedua, giliran dan gerakan. Untuk header boleh bergerak atau diam tiap ronde, tapi harus selang-seling dan simpan token gerak kalau diam. Lalu untuk yang ketiga, ada tebakan seeker. Seeker bisa menebak posisi header maksimal 2 kali per zona tiap ronde. Lalu untuk yang peraturan keempat, ada feedback jarak. Setelah menebak, header kasih info jarak tebakan terakhir ke posisi sebenarnya.
Jadi misalkan saya berada di kelompok kuning ini di bagian sini, tapi si pencari ini dia menebak di sini. Nah, karena jaraknya ini hanya terjarak satu petak, nanti saya akan mengatakan satu petak atau satu yang menandakan dari jarak penebaknya ini saya berada di satu petak di sekitarnya, bisa di atasnya, kirinya, bawahnya, ataupun di posisi saya ini. Lalu untuk checkpoint, hider yang sampai ke checkpoint dinyatakan lolos, dan hider pertama yang ketahuan akan menjadi seeker di ronde berikutnya. Lalu untuk media pendukungnya ada checker piece dan dadu warna seperti yang tertera di sini, dan nanti akan kami simulasikan juga bentuk aslinya. Nah, desain media kami bertema umum petak umpet khas Kalimantan Barat dengan media berbentuk heksagon yang terbuat dari triplex yang tiap areanya memiliki warna khas tersendiri seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan coklat. Seperti yang kalian lihat di papan tadi itu ada banyak warna. Nah, itu yang menandakan bahwa adanya kalian di dalam kotak tersebut. Nama permainan dan rancangan pengemasan kami yaitu bernama Hexapit, yang dimana hexa sendiri adalah bentuk dari papan yang kami buat, dan pit adalah nama dari permainan itu yang namanya tapo pipit. Rancangan pengemasan kami merancang dengan recycle kaleng monde wafer bekas yang diamplas, karena kaleng monde itu kan pasti ada tulisan yang timbul di atasnya, jadi kami amplas dengan amplas dan tempat hingga permukaannya menjadi rata, yang kemudian dicat ulang dengan cat atau dengan pilex. Berikut kami tampilkan contoh bermain dari permainan Hexapit. Seperti yang bisa dilihat, saat ini kami menggunakan koin sebagai contoh checker piece yang akan kami gunakan sebagai pion pada permainan Hexapit ke depannya. Tiap ronde, masing-masing di antara saya dan Gaby, yang dimana kami berperan sebagai hider atau yang bersembunyi, menentukan strategi kami dari awal hingga akhir permainan. Mereka yang ketahuan pertama kali akan dinyatakan sebagai seeker atau pencari di game berikutnya, dan untuk selebihnya, aturan masih sama dengan yang tertulis dalam PowerPoint dan aturan tertulisnya. Dan sebagai catatan tambahan, penggunaan koin yang berbeda-beda dalam video hanya bersifat sementara, dan karena perbedaan koin, jadi kami memberi warna pada salah dua masing-masing koin dari masing-masing tipe, yakni tipe koin 500-an, 1000 perak, dan 200 perak, supaya seolah-olah koin penanda hanya berpindah dan tidak terdapat lebih dari satu penanda di dalam satu kelompok atau satu area berwarna. Ada yang respon. Aduh. Tunjukin ke kamera dong, kayak sambil bikin koin yang biru gitu, ada tandanya. Gocek aku.
Nggak boleh nebak ke tempat yang sama. Nambahin aturan itu ya. Oke. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan Terima Terima kasih. kasih.